satu pegawai dia melakukan veneer ke seluruh mulutnya, terus tiba-tiba eh, bosnya merasa terintimidasi. Nah, untuk prostodontis itu yang mungkin sekarang istilah banyak, yang mungkin Mindok juga banyak sekali membahas tentang veneer ya. Nah, veneer itu kan bisa mengubah selain warna, juga bisa mengubah bentuk. Nah, perubahan bentuk ini ya, kalau misalnya kita desain dengan benar, misalnya kerusakan giginya sangat minimal, ya perubahan bentuk gigi ini juga bisa sebenarnya mengubah persepsi orang terhadap diri kita sih. Ya ini salah satu yang menarik juga, tentang ada satu yang disebut visagism ya. Visagism itu jadi orang kita ubah giginya, orang tuh akan mengubah persepsi sifatnya. Bingung nggak kira-kira? Ya kadang-kadang gini loh, kita bisa ngeliat orang, ya mungkin kasarnya gini, kalau kita ngeliat orang senyum, wah kadang-kadang wah ini orangnya galak nih kayaknya. Ya kan, kita kadang-kadang punya persepsi terhadap orang, kita ngomong orang senyum, kita punya persepsi, wah ini orang ini kayaknya tegas deh. Ini orang ini kayaknya menarik supel, atau orang ini kayaknya cengengesan kali mungkin ya. Nah itu kalau kita bicara tentang personality, yang paling umum dipakai di dunia saat ini tuh ada yang namanya personality plus ya. Sifat orang dibagi jadi 4, yaitu koleris. Koleris tuh tipe misalnya orang yang pemimpin, tegas kesannya. Terus ada juga orang yang sanguin. Sanguin tuh ceria sekali. Wah, jadi kalau misalnya di satu komunitas ada selalu yang jadi pemeran utamanya tuh badut pestanya tuh ceritanya. Nah itu orang sanguin pasti. Nah ada juga orang yang melankolik. Melankolik itu kebanyakan orang-orang introvert ya. Orang-orang introvert itu adalah orang melankolis. Sama satu lagi adalah orang plekman. Plekman itu adalah orang-orang yang cinta damai sih. Cinta damai, nggak mau udahlah segala macam udah lewat aja. Ini biasanya orang plekman tuh orang yang paling bahagia. Udah ada kesulitan pun ya nggak apa-apa, semua ini pasti berlalu gitu. Perubahan gigi ini ya, ini saya ada gambarnya. Ya kalau teman-teman pengen tahu tentang personality tadi, bisa salah satu buku yang paling terkenal, Personality Plus. Nah ini nih, ya kita bisa ngelihat kalau orang yang bentuk giginya lebih bulat-bulat, lonjong gitu ya, itu orangnya melankolik, biasanya terorganisir dengan baik, perfeksionis tuh. Nah atau kalau misalnya giginya bentuknya agak square, bentuk sedikit kotak, itu bisa jadi dia diplomatis ya, kesannya ya. Atau kalau sedikit agak segitiga dan susunan giginya lurus-lurus, itu dia sangat misalnya meledak-ledak, tegas. Ya ekstrovert, introvert itu kadang-kadang orang bisa punya persepsinya terhadap orang itu berubah karena kita ubah giginya. Ya ini yang cukup menarik sekarang di luar negeri, mengarahnya ke arah situ. Ya saya sempat baca satu penelitian di luar negeri. Dia bilang nih ada satu pegawai, dia melakukan veneer ke seluruh mulutnya, terus tiba-tiba bosnya merasa terintimidasi. Iya, karena si pegawainya ini perempuan, dia pengen bikin susunan gigi yang lebih maskulin, ya kan? Kita sebenarnya secara umum wanita itu giginya sebenarnya lebih bulat, sedangkan pria lebih square atau triangle. Nah, ini ceritanya seorang pegawai ini, dia pengen kelihatan lebih tegas, jadi dia memveneer giginya dengan bentuk yang lebih square dan triangle gitu. Itu ternyata begitu datang ke tempat kerja, itu bosnya merasa terintimidasi. Jadi menarik banget sih soal bentuk gigi yang membuat persepsi orang berubah. Jadi kalau misalkan wawasan kita udah sampai situ, itu artinya semua penampilan yang kita ubah itu akan mengubah juga cara kita berinteraksi dengan orang, atau orang lain bagaimana cara melihat kita itu juga akan berubah.
Itu penting banget. Jadi artinya gini, Betul. tren di Indonesia ini ketika dia mengubah bentuk giginya itu belum berpikir ke arah situ. Apalagi kalau misalkan tukang Betul. salon, tukang gigi itu membuat bentuk gigi sesuai yang keinginan, entah keinginan si pelanggan, entah kemampuan si operatornya, dibikin sedemikian rupa tanpa memperhatikan aspek-aspek itu, aspek-aspek hubungan dengan sosial tadi. Ya belum ke situ aja, yang aspek kesehatan yang dasar aja dia nggak paham. Nah, di sini ternyata ada aspek sosial yang terpengaruh, bahwa cara orang berinteraksi Iya. dengan kita akan berubah, cara orang memandang kita akan berubah, yang nantinya juga akan membuat kualitas komunikasi seseorang atau interaksi dengan orang lain itu juga akan berubah. Itu hanya dari bentuk gigi. Luar biasa sekali. Betul. Informatif sekali itu. Jadi Iya. nanti harapannya wawasan orang-orang akan menuju ke arah itu. Karena bagaimanapun juga masalah interaksi sosial ini sangat berhubungan dengan karir seseorang. Nah, bagaimana jika kita Betul. bekerja di suatu perusahaan yang mana orang-orang tersebut sudah mulai mempertimbangkan bagaimana cara memandang dirinya ke orang lain. Orang lain ini persepsinya dia orang yang seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau perusahaan itu sampai benar-benar sweat the small stuff soal itu, sweat the small thing soal penampilan seseorang, dan akan berpengaruh pada cara dia melihat seseorang tersebut, itu artinya karirmu akan terancam hanya dengan penampilan gigi yang nggak baik, gitu. Jadi Kurang itulah smile design ketika kita mengkajinya dalam aspek gak hanya kesehatan, tapi sosial juga, yang mana dokter gigi bertanggung jawab atau punya kompetensi soal itu sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya seorang prostodontis atau smile designer akan berpikir ke arah nggak hanya kesehatan, tapi juga kualitas hidup seseorang yang hubungannya dengan interaksi sosial terhadap sesama. Mungkin ada closing statement nih, atau harapan seorang prostodontis untuk masyarakat. Silakan dokter. Ya, jadi kalau dari saya sih, pertama kita bolehlah untuk misalnya mau memperbaiki gigi itu mulainya dari estetik ya. Jadi kita patokan awalnya estetika itu tidak ada salah sama sekali. Ya, karena kita juga kalau mau beli rumah, pilih rumah yang bagus kelihatannya kan. Tapi jangan lupa rumah yang bagus itu sebenarnya ditentukan oleh pondasi yang kuat. Nah, kalau senyum yang bagus, senyum yang sehat itu ditentukan oleh kesehatan gigi dan jaringan sekitarnya. Jadi mulai dari estetik nggak masalah, tapi tetap jangan lupakan kesehatan. Ya, terus sekali lagi dari banyak penelitian tadi, ya pesan saya ke teman-teman, kalau senyum jangan ditutup-tutupi. Ya, kita lepas aja ketawa. Ya, kalau sampai ada ya bagian menutupi senyum karena gigi, problem gigi, ya mungkin bisa menghubungi dokter gigi terdekat atau mungkin bisa menemui prostodontis untuk memperbaiki gigi-giginya ya. Ya mungkin itu aja dari saya, Mindok. Intinya adalah senyumlah dengan percaya diri. Tapi jika kamu tidak percaya diri untuk tersenyum, cari masalahnya apa dan konsultasikan ke dokter gigi. Rawat gigimu sampai kamu menjadi senyum dengan percaya diri kembali. Oke, mungkin itu aja obrolan kita. Sangat menarik sekali. Semoga kita akan bertemu kembali dengan tema-tema yang lebih menarik seputar prostodontia. Jadi banyak sekali nanti tema-tema menarik pastinya, karena ilmu semakin berkembang. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Aaron Tonda, spesialis prostodontia, untuk sharing pengalamannya, kemudian ilmunya yang sangat luar biasa, kemudian wawasan-wawasan baru yang benar-benar secara pribadi Mindok juga itu adalah suatu wawasan yang belum pernah Mindok ketahui sebelumnya. Jadi keren banget, dokter. Terima kasih.
Dan kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan ilmunya gratis. Dan subscribe-lah agar edukasi Core2Gi juga selalu gratis. Oke, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.